Elektabilitas pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berada di urutan kedua setelah pasangan Prabowo Gibran. Survei Litbang Kompas memperlihatkan elektabilitas Anies Imin mencapai 16,7%. Meski menempati urutan kedua, Anies Muhaimin unggul di sejumlah wilayah. Di DKI Jakarta misalnya, meski terjadi penurunan, suara paslon ini masih di atas Prabowo Gibran maupun Ganjar Mahfud. Anies yang merupakan Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 itu mampu menguasai 28,6% dukungan pemilih ibu kota Jakarta. Tak hanya di DKI, dukungan terhadap Anies Muhaimin di Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta juga mulai meningkat, kendati belum mampu menyaingi perolehan dukungan kedua pasangan capres-cawapres lainnya. Di Jawa Tengah, pasangan ini mengantongi 4,1% dukungan, sementara pada survei Litbang Kompas Agustus 2023, elektabilitas Anies hanya 1,6%. Sementara suara pasangan Amin di Yogyakarta mencapai 10,0%. Ini meningkat dari survei sebelumnya yang hanya di angka 5,3%. Peningkatan suara juga didulang Anies Muhaimin di Pulau Kalimantan sebesar 19,8%. Lalu sedikit di Jawa Barat menjadi 27,3%. Pasangan Anies Muhaimin juga terbilang mampu membayangi capaian Prabowo Gibran di sejumlah wilayah, seperti kawasan yang berbatasan dengan DKI Jakarta dan sebagian wilayah Banten. Bahkan Anies Muhaimin mampu menguasai sejumlah provinsi di Pulau Sumatera seperti Aceh dan Sumatera Barat. Padahal jika merujuk pada hasil pemilu 2019, kedua provinsi tersebut menjadi benteng politik terkuat Prabowo yang saat itu bersaing dengan Presiden Joko Widodo. Survei Litbang Kompas mengukur elektabilitas masing-masing capres-cawapres yang akan berkontestasi pada pemilihan Presiden 2024 pada 29 November hingga 4 Desember 2023. Survei tersebut dilakukan terhadap 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat. Survei diselenggarakan di 38 provinsi Indonesia dengan tingkat kepercayaan mencapai 95% dan margin of error kurang lebih 2,65%.